Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia selalu. Baik, pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang memaksimalkan potensi menuju kompetitor terbaik. Kompetensi dasar yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini adalah terbiasa membaca Al-Quran dengan meyakini bahwa taat pada aturan, kompetisi pada kebaikan, dan etos kerja sebagai perintah agama. Bersikap taat pada aturan, tanggung jawab, kompetitif dalam kebaikan, dan kerja keras sebagai implementasi dari pemahaman Quran Surah Al-Maidah ayat 48, Quran Surah An-Nisa ayat 59, Quran Surah At-Taubah ayat 105, serta hadis yang terkait. Menganalisis makna Quran Surah Al-Maidah ayat 48, Quran Surah An-Nisa ayat 59, Quran Surah At-Taubah ayat 105, serta hadis tentang taat pada aturan, kompetisi pada kebaikan, dan etos kerja. Membaca Quran Surah Al-Maidah ayat 48, Quran Surah An-Nisa ayat 59, Quran Surah At-Taubah ayat 105 sesuai dengan kaidah tajwid dan makharijul huruf. Mendemonstrasikan hafalan Quran Surah Al-Maidah ayat 48, Quran Surah An-Nisa ayat 59, Quran Surah At-Taubah ayat 105 dengan fasih dan lancar. Menyajikan keterkaitan antara perintah berkompetisi dalam kebaikan dengan kepatuhan terhadap ketentuan Allah sesuai dengan pesan Quran Surah Al-Maidah ayat 48, Quran Surah An-Nisa ayat 59, dan Quran Surah At-Taubah ayat 105. Peta konsep pembelajaran kali ini adalah ayat Al-Quran, Quran Surah Al-Maidah ayat 48 beserta tajwid dan makharijul huruf. Terjemah dari Quran Surah Al-Maidah ayat 48, isi kandungan dari Quran Surah Al-Maidah ayat 48, asbabun nuzul dari Quran Surah Al-Maidah ayat 48, hadis tentang materi berkompetensi dalam kebaikan, makna kompetensi dalam kebaikan, urgensi berkompetisi dalam kebaikan, serta contoh-contoh perilaku yang menampilkan kompetisi dalam kebaikan. Mari sejenak kita membaca Quran Surah Al-Maidah ayat 48. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi minal kitabi wa muhaiminan 'alaihi fahkum بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون صدق الله العظيم. Asbabun nuzul dari Quran Surah Al-Maidah ayat 48 adalah tidak ada sebab khusus dari ayat ini. Namun yang ditekankan dalam ayat ini adalah mengingatkan umat Islam agar jangan bersikap seperti umat terdahulu yang tidak mengamalkan kitab suci yang diturunkan kepada mereka. Isi kandungan ayat Quran Surah Al-Maidah ayat 48. Pertama, penegasan bahwa Al-Quran adalah kitab samawi terakhir yang membawa kebenaran, mencakup kebenaran kitab-kitab sebelumnya. Setiap kaum diberi syariat yang berbeda dan diperintahkan untuk mengamalkannya. Yang ketiga, perintah untuk berkompetisi dalam kebaikan agar menjadi pribadi yang lebih baik. Yang keempat, peringatan bahwa manusia pada akhirnya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima, perintah pada kaum muslimin
agar memutuskan perkara sesuai dengan aturan Allah. Definisi berkompetisi dalam kebaikan. Menurut KBBI, kompetisi artinya persaingan. Kebaikan adalah segala perbuatan yang tidak merusak atau menghilangkan kerusakan. Kebaikan dalam Islam disebut sebagai amal soleh, yaitu perbuatan yang mendatangkan maslahat atau sesuatu yang mendatangkan kebaikan bagi diri sendiri dan orang lain. Urgensi kompetisi dalam kebaikan. Yang pertama, dianugerahi kehidupan yang baik sebagaimana firman Allah dalam surah An-Nahl ayat 97. Yang kedua, memunculkan sikap kasih sayang sebagaimana firman Allah dalam Quran surah Al-Maryam ayat 96. Yang ketiga, memperoleh pahala yang besar sebagaimana firman Allah dalam Quran surah Al-An'am ayat 160. Yang keempat, memperoleh kesuksesan di dunia sebagaimana firman Allah dalam Quran surah An-Nur ayat 55. Yang kelima, memperoleh ampunan sebagaimana firman Allah dalam Quran surah Al-Hajj ayat 50. Yang keenam, memperoleh petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang terdapat dalam Quran surah Yunus ayat 9. Contoh perilaku kompetisi dalam kebaikan. Yang pertama, memiliki 5 kecerdasan, yakni kecerdasan intelektual, kecerdasan spiritual, kecerdasan sosial, kecerdasan emosional, dan kecerdasan fisik. Yang kedua, mampu menjadi teladan dalam kebaikan. Yang ketiga, mampu mengambil kebijakan yang baik dan tepat. Yang keempat, memiliki kontrol untuk berkata yang baik atau kaulan karimah.